Manchester United tidak perlu tsunami trofi. Cukup setetes demi setetes kemenangan tiba-tiba bermuara ke 4 besar. King MU kembali menunjukkan levelnya di hadapan Arsenal, sang pemuncak klasemen. The Gunners takluk di kandangnya sendiri lewat skor 2-3 dari sang setan merah. Arsenal yang biasanya selalu tampil dengan performa terbaik, tiba-tiba grogi saat menghadapi King MU. Apresiasi tinggi untuk Michael Carrick yang semakin membuktikan kapasitasnya sebagai giant killer. Carrick menjadi sang penakluk para pelatih top Premier League. Kini Carrick sudah 2 kali menang melawan Mikel Arteta setelah sebelumnya menghancurkan Guardiola. Skema taktik gelandang didikan Sir Alex Ferguson kembali akurat dan sulit ditebak. Bagaimanakah rahasia kemenangan dramatis Manchester United atas pemuncak klasemen? Menghancurkan dominasi Arsenal di Emirates. Kabarkan ke seluruh jagat raya, hari ini matahari boleh libur dulu menyinari dunia. Karena kilauan cahaya kemenangan King MU baru saja terbit dari Emirates Stadium. Ya, Manchester United sukses menyegel 3 poin dari markas pemuncak klasemen Arsenal. Sebuah hasil yang sekali lagi berhasil membungkam ekspektasi banyak orang. Sebelum pertandingan, The Gunners tetap menjadi unggulan terkuat dibanding setan merah. Prediksi ini sangat normal karena status Arsenal sebagai tim terbaik di Premier League saat ini. Media Opta memberikan Arsenal persentase kemenangan mencapai 71,3%. Rekor pertemuan juga membuktikan kalau Arsenal memang layak menjadi favorit. The Gunners belum pernah tumbang dari United dalam 6 pertemuan liga terakhir. Emirates Stadium selaku markas sakral Arsenal juga begitu angker bagi setan merah. United tercatat belum pernah menang di Emirates sejak tahun 2022. Namun semua fakta, statistik, dan persentase ini runtuh dini hari tadi. United bersama Michael Carrick membawa aura berbeda yang sukses membuat Emirates hening. North London Forever yang biasanya dinyanyikan Gunners tiba-tiba dihantam gemuruh chant demi chant dari pendukung United. Dini hari tadi, rekor kandang sempurna milik Arsenal dinodai oleh setan merah. Sejak menit awal pertandingan, Arsenal sebenarnya langsung tampil full attack. Tuan rumah mengurung habis-habisan pertahanan United dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Salah satunya sundulan tajam Martin Zubimendi yang masih bisa ditepis oleh Senne Lammens. Usaha anak asuh Mikel Arteta akhirnya berhasil membobol gawang United di menit 29. Berawal dari kemelut hasil sundulan Patrick Dorgu, bola liar di kotak penalti United berakhir dengan gol bunuh diri Lisandro Martinez. Arsenal mungkin mengira mental para pemain United langsung hancur setelah tertinggal 1 gol. Ditambah Meriam London selalu menang dalam 25 laga terakhir jika berhasil mencetak gol lebih dulu. Namun petaka justru datang berbalik ke arah The Gunners di menit ke-37. Umpan ceroboh Zubimendi tanpa ampun dihukum oleh finishing mematikan Bryan Mbeumo. Setelah gol ini, momentum pertandingan segera berpindah ke tangan United. Anak asuh Carrick seperti serigala buas yang mengendus rasa cemas dari para pemain Meriam London. Benar saja, di babak kedua setan merah langsung berbalik unggul lewat aksi Patrick Dorgu. Pemain asal Denmark ini tiba-tiba kesurupan Gareth Bale usai melepas sepakan kencang yang meluncur deras ke gawang David Raya. Arsenal sempat punya harapan usai berhasil menyamakan skor dari skema corner. Mikel Merino dengan cekatan menendang bola liar di depan gawang Lammens. Saat pendukung Arsenal mengira klub kebanggaannya akan comeback, di momen itulah King MU mematahkan semua harapan indah di dalam benak Gunners. Adalah Matheus Cunha yang membuat seluruh pendukung Arsenal terdiam. Syuting melengkung Cunha dari luar kotak penalti membuyarkan harapan comeback Arsenal, sekaligus mengamankan 3 poin untuk United. Emirates benar-benar menjadi panggung kemenangan untuk setan merah. Kebobolan 2 gol untuk menghormati Arsenal selaku tuan rumah. Mencetak 3 gol untuk kasih paham siapa King sesungguhnya. Dengan menyegel 3 poin, United kini merangkak ke 4 besar. Sebuah pencapaian yang semakin paripurna karena menggeser Liverpool yang kalah melawan Bournemouth. Taktik Michael Carrick Masterclass. Jika kalian masih berpikir Michael Carrick cuma hoki bisa mengalahkan peringkat 1 dan 2 Premier League, maka kalian harus mendengarkan omongan Arsene Wenger berikut ini. Saya pikir ada sesuatu yang menarik dari kemenangan United atas City kemarin dan melawan Arsenal kali ini.
Permainan mereka begitu menghibur. United berhasil membunuh momentum comeback Arsenal dengan gol ketiga. Saya harus mengucapkan selamat pada Carrick. Dia sedang meracik sesuatu yang istimewa, tegas Wenger. Ya, seperti yang dikatakan pelatih legendaris Arsenal tersebut, Carrick bukan hanya berhasil membawa United menang di Emirates. Ia membuat Setan Merah punya level permainan yang setara dengan calon juara Premier League musim ini. Skema permainan racikan Mikel Arteta berhasil diredam oleh Carrick. Menariknya, Carrick berani mengambil pendekatan taktik yang sedikit berbeda dari pertandingan melawan Manchester City. Saat menghadapi Arsenal, ia meminta anak asuhnya bermain lebih sabar saat menguasai bola. Carrick tahu Arsenal akan lebih berhati-hati saat melakukan pressing. Arteta belajar dari kekalahan mentornya Pep Guardiola di derby Manchester. Jika The Gunners menekan build-up United secara agresif tapi gagal merebut bola, maka mereka sangat rentan dihajar counter-attack cepat. Namun Carrick sudah mengantisipasi taktik pressing pasif dari Arteta tersebut. Sebagai antitesisnya, Carrick meminta anak asuhnya untuk menciptakan banyak situasi overload atau menang jumlah. United akan mengerahkan penguasaan bola ke sisi lapangan yang tidak dikepung banyak pemain Arsenal. Skema ini sangat ampuh untuk menghindari pressing The Gunners sekaligus menjaga sirkulasi bola tetap hidup. Taktik build-up sabar dan menciptakan situasi overload ini dapat kita lihat hasilnya di gol Patrick Dorgu. United dengan rapi menggeser alur serangan dari kiri ke kanan, sampai struktur pressing Arsenal berantakan. Para pemain Setan Merah berani memainkan passing-passing pendek. Perbedaannya kali ini, umpan-umpan pendek itu tidak hanya ke samping atau balik ke belakang, tapi diarahkan ke depan untuk melewati barikade pressing Arsenal. Keberhasilan taktik overload ini juga kita bisa saksikan di proses gol kemenangan yang dicetak Matheus Cunha. Ada peran vital dari Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo dan Cunha sendiri dalam build-up gol tersebut. Ketiga pemain ini menyelinap ke dalam kotak pressing Arsenal lalu bermain umpan sekali sentuh, kemudian bergerak mencari ruang kosong. Hasilnya, Cunha bisa bebas mendapat ruang tembak tanpa disadari dengan cepat oleh para pemain Arsenal. Keberanian United bermain kombinasi umpan pendek 1-2 terbukti sangat menyulitkan Arsenal. Keputusan Carrick untuk memperbanyak sesi latihan rondo alias umpan kucing-kucingan ternyata sangat efektif untuk mempertahankan penguasaan bola. Selain proses menyerang, United juga sangat disiplin saat bertahan. Carrick meminta anak asuhnya membentuk pola 4-4-2 ketika tidak menguasai bola. Duet Bruno dan Bryan Mbeumo di posisi terdepan sukses menghambat aliran bola Arsenal. Berkat skema ini, kemampuan build-up William Saliba dan Gabriel berhasil dibatasi. Sementara Patrick Dorgu dan Amad Diallo bekerja keras menjaga kelebaran sekaligus melacak winger-winger Arsenal. Di pertandingan ini, serangan Arsenal dari situasi open play sukses diredam The Red Devils. Pasukan Meriam London terlihat sangat berbahaya hanya dalam situasi bola mati, terutama sepakan pojok. Skema taktik yang dimainkan Carrick melawan Arsenal membuktikan kalau ia pelatih yang fleksibel dan dinamis. Carrick membuat Setan Merah bisa punya banyak cara untuk meraih kemenangan. Bermain dengan counter attack cepat atau build up sabar yang banyak melibatkan umpan-umpan pendek. Carrick berusaha memaksa anak asuhnya bisa mengadopsi pendekatan yang adaptif ini demi satu tujuan, yakni menang. Meski berhasil mengalahkan Arsenal di Emirates, Carrick nggak ingin cepat puas. Sebaliknya, pelatih 44 tahun ini terus meminta anak asuhnya untuk mencapai level permainan terbaik. Mereka tampil brilian hari ini, sangat fantastis. Namun kami masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Kami ingin lebih dari ini. Dapatkan jersey hoki yang skena dan vintage banget cuma 70 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Kebangkitan para bintang yang diremehkan. Dua pertandingan Manchester United di bawah Michael Carrick juga membuktikan satu hal. Carrick sangat brilian dalam memanfaatkan kemampuan para pemainnya. Ia sukses mengubah Patrick Dorgu menjadi winger kiri atau gelandang kiri yang penuh energi dan ancaman. Dorgu bukan lagi bek sayap pecundang yang dipaksa melakukan sesuatu di luar kemampuan terbaiknya. Bahkan Carrick berani memprioritaskan Dorgu di atas Matheus Cunha karena kebutuhan taktik tentunya. Pilihan ini sempat membuat banyak fans United terheran-heran. Namun kini mereka sudah mendapat jawaban yang memuaskan kenapa Dorgu selalu starter. Bersama Carrick, ia adalah senjata baru United dalam situasi bertahan maupun menyerang. Saat United tidak menguasai bola,
Dorgu memberikan keamanan ekstra untuk sisi kiri. Sementara ketika United mendapat momentum untuk menyerang, kecepatan dan skill dribbling Dorgu sangat vital. Kita juga bisa melihat performa ciamik dari Kobbie Mainoo di lini tengah. Jika Ruben Amorim ragu Mainoo bisa menjadi pembeda di posisi double pivot, Carrick justru begitu percaya pada jebolan Carrington tersebut. Kemampuan Mainoo untuk bermain di ruang sempit dan ketenangannya saat menguasai bola bikin permainan United lebih seimbang dan tidak terburu-buru. Wajar jika pemain 20 tahun ini mendapat pujian tinggi dari Carrick. United butuh pemain muda seperti Mainoo untuk bermain di tim utama. Itulah fondasi klub ini. Anda bisa melihat dengan jelas kemampuan spesial yang dimiliki Mainoo. Saya sudah melihat itu sejak ia masih berusia 13 tahun. Tegas Carrick. Pujian dan apresiasi inilah yang jarang Mainoo dapatkan saat masih dilatih oleh Amorim. Kemudian sosok yang semakin menyala performanya adalah Matheus Cunha. Setelah Amorim dipecat dan Carrick masuk sebagai pelatih interim, masa depan Cunha menjadi abu-abu. Pasalnya, sang pemain dianggap terlalu spesifik untuk taktik Amorim sebagai pemain nomor 10. Alhasil, Cunha dianggap kurang cocok dengan skema Carrick yang membutuhkan winger murni. Namun, kita bisa melihat kalau prediksi ini salah besar. Cunha justru menjelma sebagai super sub mematikan di bawah asuhan Carrick. 1 assist dan 1 gol dari 2 pertandingan terakhir membuktikan betapa pentingnya sosok Cunha. Jaket anti air dari Freestyle ini lagi diskon sampai 100 ribuan, cek linknya di bawah ini. Dengan kembali meraih kemenangan krusial, akankah King MU di bawah asuhan Michael Carrick makin sulit dihentikan?